Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Krisna Girtama, NIM 2018 11150. Di sini saya dari mahasiswa Institut Teknologi PLN jurusan S1 Teknik Elektro. Metode program linear dan membahas 3 contoh dengan menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan dan fungsi pembatas dari metode program linear tersebut. Yang dimana program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan beberapa cara terbaik. Lalu yang mungkin dilakukan persoalan pengalokasiannya yaitu akan muncul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat aktivitas yang akan dilakukannya, di mana masing-masing aktivitas membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Lalu dengan kata lain, program linear yaitu adalah perencanaan aktivitas-aktivitas yang memperoleh suatu hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang mungkin. Dan ada beberapa contoh sederhana dari uraian di atas, antara lain keadaan bagian produksi, lalu suatu perusahaan yang dihadapkan pada suatu masalah, menentukan tingkat produksi berbagai jenis produk dengan memperhatikan batasan-batasan faktor produksi. Ada beberapa faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama itu adalah mesin, kedua tenaga kerja, ketiga bahan mentah, keempat modal, dan sebagainya untuk memperoleh tingkat keuntungan maksimum atau biaya minimal. Jadi di sini dengan kita memperhatikan batasan-batasan tersebut, kita dapat memperoleh tingkat keuntungan yang lebih atau maksimum dengan biaya yang pas, sesuai. Oke. Lanjut. Pengertian linear ini menggunakan model matematis untuk menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Sifat linear memberi arti bahwa seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linear, yang dimana kalau linear itu kalau digambarkan pada grafik berbentuk garisnya lurus. Kalau linear stabil lah, jadi tanpa ada gelombang, itu disebut linear. Lalu di sini ada formulasi masalah atau struktur model matematik. Tujuan dari penelitian operasional adalah mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Penggunaan sumber daya yang terbatas, pemecahan masalah dengan penelitian operasional dimulai dengan menggunakan model matematis. Jadi untuk memecahkan masalah, kita menggunakan model secara matematik. Lalu di sini model dapat diartikan sebagai representasi dari suatu sistem nyata. Tujuan pembuatan model ini adalah untuk memudahkan dalam kita bekerja atau menganalisis perilaku sistem nyata dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Yang kedua ada formulasi masalah struktur model matematik, sama yang kompleksivitas suatu sistem nyata muncul sebagai mempengaruhi dan dari banyaknya elemen atau variabel yang mempengaruhi atau mengendalikannya. Hal ini menyulitkan menganalisis atau mengambil keputusan di dalam melakukan pembuatan model. Struktur model matematik memiliki 3 karakteristik, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi pembatas. Fungsi pembatas itu disebut kendala atau constraint. Nah, lalu pengertian dari variabel keputusan tersebut, variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi pembatas. Fungsi matematik yang menggambarkan hubungan antara besar pemakaian sumber dengan keterbatasan sumber yang bersangkutan. Nah, di sini contoh yang pertama, sebuah perusahaan alat-alat listrik PT Indokabel memproduksi 2 macam produk, masing-masing membutuhkan tegangan. Yang pertama itu jenis A itu 110 volt, yang B itu adalah 220 volt. Keuntungan diperoleh tersebut itu dari keduanya itu berbeda-beda. Yang pertama itu 40.000 yang A, yang B itu 60.000. Nah, baik A maupun B menggunakan 2 komponen, yaitu motor dan transformer, yang dimana setiap unit A membutuhkan 3 motor dan 2 transformer, dan unit B membutuhkan 2 motor dan 4 transformer. Total supply maksimum kedua macam komponen per bulan adalah 210 motor dan 300 transformer.
Produk B memerlukan voltage stabilizer dengan supply terbatas 65 unit per bulan. Bagaimana formulasi dari persoalan di atas untuk mengetahui beberapa A dan B yang harus diproduksi per bulan agar didapatkan keuntungan yang maksimum? Nah, di sini kita langsung menjelaskan solusinya. Yang pertama itulah variabel keputusan. Misalkan X1 banyaknya produk jenis A yang dibuat per bulan, sedangkan X2 banyaknya untuk produk jenis B yang dibuat per bulan. Nah, yang kedua itu fungsi tujuannya, maksimumkan Z sama dengan 40X1 ditambah 60X2 dalam ribuan rupiah. Lalu yang ketiga adalah fungsi pembatas. Ada 3 pembatas, yaitu yang pertama itu supply per bulan untuk setiap komponen motor tidak boleh lebih dari 210 produksinya. Lalu yang kedua itu supply per bulan untuk setiap komponen transformer tidak lebih dari 300 produksinya. Yang ketiga itu adalah produk B, merupakan voltage stabilizer dengan supply setiap bulan tidak lebih dari 65 produksinya. Dapat dituliskan sebagai pertama 3X1 ditambah 3X2 lebih kecil 210. Yang kedua 2X1 plus 4X2 lebih kecil 300. X2 lebih kecil sama 65. X1 plus X2 lebih besar 0. Ini saja yang dapat saya presentasikan tentang program linear. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang.